Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi investasi pada sekuritas ekuitas. Diharapkan setelah membaca atau melihat video ini Anda akan mampu menjelaskan proses investasi dalam saham, mampu menjelaskan pengaruh kepemilikan saham terhadap metode penilaian investasi dalam sekuritas ekuitas. Kemudian Anda mampu menjelaskan dan menerapkan metode penilaian saham dengan nilai wajar. Kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan metode penilaian saham dengan nilai wajar. Ada 4 capaian yang seharusnya bisa Anda peroleh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya proses pemerolehan saham oleh investor. Investor berinvestasi pada saham. Saham itu bisa saham biasa maupun saham preferen. Apa bedanya? Saham biasa adalah saham yang memiliki hak suara. Dengan memiliki saham biasa, maka investor memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kalau saham preferen atau saham istimewa, investor tidak memiliki hak suara tetapi diistimewakan dalam memperoleh dividen. Kemudian, biasanya investor akan mendapat dividen atau bisa mendapat capital gain dari investasinya pada saham, tergantung tujuan investor berinvestasi. Apabila tujuannya ingin memperoleh pendapatan secara teratur dalam jangka panjang, maka dia akan memperoleh dividen. Kemudian, ketika nanti dia berinvestasi di dalam perusahaan tersebut, berinvestasi dengan membeli saham suatu perusahaan, maka secara langsung nanti investor akan tercatat sebagai memiliki hak atau sering disebut pemegang saham pada entitas tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi saham ini adalah modal yang dimiliki oleh perseroan terbatas. Jadi dengan memiliki saham berarti investor menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan. Nah, kenapa suatu entitas atau seseorang berinvestasi dalam sekuritas ekuitas atau dalam saham? Biasanya motivasinya kalau dirinci ingin memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Kemudian strategi bisnis jangka panjang menguasai entitas. Bisa saja dengan membeli sahamnya, suatu perusahaan atau suatu organisasi ingin mengamankan rantai pasokan. Ya. Jadi dia butuh pemasok barang A, kemudian dia ingin pasokan bahan bakunya aman, dia membeli saham tersebut dalam jumlah yang banyak. Atau bisa juga memang strateginya ingin menguasai pasar. Kemudian tujuan yang lain bisa saja memang dia trader untuk memperdagangkan saham. Kemudian apa yang diperoleh tadi adalah dividen. Dividen itu merupakan bagian keuntungan perusahaan atau yang dibeli sahamnya yang dibagikan kepada investor atau pemegang saham. Ya. Kemudian capital gain ini selisih harga jual saham dengan harga beli. Sebenarnya capital gain ini juga sudah kita bahas ketika membahas obligasi. Jadi ketika harga berubah dia jual, ketika harga murah dia beli. Begitu ya. Ini tingkah laku investor. Kemudian kita lihat ada satu contoh, Foxconn beli saham Midea akuisisi Toshiba. Jadi entitas ini membeli saham-saham beberapa perusahaan elektronik untuk bisa menguasai pasar elektronik atau masuk ke pasar di suatu negara, sehingga dengan mengakuisisi dia nggak perlu lagi membentuk pasar karena pasarnya sudah ada. Jadi tujuan-tujuan suatu investor memiliki saham suatu entitas itu banyak ya tujuannya, tergantung strategi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana pengaruh kepemilikan dan metode penilaian dari investasi pada sekuritas ekuitas ini.
Bila investor memiliki kurang dari 20%, itu berarti investor memiliki pengaruh yang kecil pada perusahaan yang sahamnya dibeli. Kalau kepemilikan kurang dari 20%, maka metode penilaian terhadap investasi itu kita gunakan metode nilai wajar atau fair value method. Ya, jadi kalau kurang dari 20%, dia memiliki pengaruh kecil terhadap pengendalian, maka metode yang digunakan dalam penilaian adalah metode nilai wajar atau fair value method. Kalau kepemilikan 20% sampai 50%, ini investor memiliki pengaruh signifikan dalam entitas, memiliki kontrol pengendalian yang signifikan, maka metode penilaiannya adalah menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dan kalau kepemilikan lebih dari 50%, artinya investor dapat mengendalikan entitas atau investi, maka laporan keuangan anak atau subsidiary atau tempat investor investi dikonsolidasikan ke perusahaan induk, sehingga perusahaan investor itu menjadi perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang sahamnya dibeli itu menjadi perusahaan anak atau subsidiary. Jadi laporan keuangan perusahaan yang sahamnya dibeli itu pada akhir tahun harus disatukan atau istilahnya dikonsolidasikan ke perusahaan induk. Nah, nanti ini akan lebih dalam dipelajari ketika Anda mempelajari tahap akuntansi berikutnya. Jadi kita fokus kepada metode nilai wajar dan metode ekuitas. Kita masuk ke metode nilai wajar. Seperti yang saya katakan tadi, metode nilai wajar digunakan kalau kepemilikan kurang dari 20%. Kenapa begitu? Biasanya orang memiliki saham yang tidak terlalu besar dalam portofolionya, itu memang tujuannya bukan untuk menguasai perusahaan atau bukan dalam rangka strategi bisnis perusahaan jangka panjang. Biasanya kepemilikan kurang dari 20% ini pada umumnya digunakan untuk trading, ya, diperdagangkan atau mengambil untung sesaat. Ya. Misalnya saham Telkom dalam kondisi yang bagus, dia beli, ya. Biasanya saham-saham yang sangat banyak diperdagangkan ini itu akan memiliki harganya mahal dan risikonya akan cukup tinggi dalam fluktuasi harga saham di bursa efek. Jadi kalau potensi keuntungannya tinggi dari pembelian dan penjualan saham, maka biasanya dibeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jadi kalau kepemilikan kurang dari 20% atau dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan di perusahaan, maka kita menggunakan metode nilai wajar. Nah, kalau saham tersebut dimiliki untuk diperdagangkan, intennya maksudnya memang untuk diperdagangkan, maka kita atau investor harus mencatat untung atau rugi yang belum direalisasi dan dilaporkan di laporan rugi laba. Jadi untung atau rugi yang belum direalisasi itu termasuk dalam perhitungan laba neto. Ingat ya, termasuk dalam perhitungan laba neto. Kemudian kalau dia nanti menerima dividen, ya, pada saat diumumkan dia harus sudah mencatat dividen tersebut. Jadi sudah dianggap sebagai pendapatan dividen. Ingat ya arti dividen tadi apa? Kemudian kalau entitas itu mencatat atau memiliki saham untuk diperdagangkan, maka pada saat penjualan saham dia harus mencatat keuntungan atau kerugian pada saat penjualan saham. Nah, ada kalanya juga kepemilikan kurang dari 20% itu bukan untuk diperdagangkan, memang maksudnya bukan untuk diperdagangkan tapi memang untuk memperoleh dividen saja. Maka nanti untung atau rugi yang belum direalisasi, jadi untung yang rugi atau yang belum direalisasi ini terjadi ketika dia menilai antara harga tercatat atau harga buku dari saham dibandingkan dengan nilai pasar.
Nah, selisih antara nilai pasar dengan nilai bukunya itu akan dicatat sebagai untung kalau misalnya nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai buku, sedangkan kalau nilai pasarnya lebih rendah dari nilai buku maka rugi yang belum direalisasi. Kenapa belum direalisasi? Karena memang belum ada transaksi jual beli. Ya, artinya belum ada memperoleh uang atau kas. Nah, sama seperti yang untuk diperdagangkan, dividen yang diumumkan itu akan dicatat sebagai pendapatan. Kemudian mencatat keuntungan atau kerugian pada saat penjualan saham. Kalau kita lihat sebagian besar sebenarnya aplikasi atau metode penilaian ini antara yang diperdagangkan dengan tidak untuk diperdagangkan itu sama, kecuali penempatan untung atau rugi yang belum direalisasi ini ya. Kalau memang maksudnya untuk diperdagangkan, maka untung atau rugi yang belum direalisasi itu merupakan bagian dari laba neto. Ya, merupakan bagian dari perhitungan laba neto. Sedangkan kita lanjut dengan metode ekuitas. Metode ekuitas ini digunakan kalau kepemilikan investor atas saham perusahaan itu dalam rentang 20% sampai 50%. Artinya apa? Kalau dia kepemilikannya sudah begini, maka perusahaan sudah memiliki pengaruh atau investor sudah memiliki pengaruh yang signifikan di perusahaan investi atau tempat pembelian saham. Ya, artinya kalau ada nanti rapat umum pemegang saham, dia sudah memberi cukup banyak berpengaruh dalam pemberian suara atau kebijakan. Jadi memang kalau kepemilikan sudah 20% sampai 50%, biasanya ini dikaitkan dengan strategi bisnis dari investor. Nah, kalau sudah begini kepemilikannya dalam rentang 20 sampai 50%, metode penilaian dengan metode ekuitas tidak mencatat perubahan nilai wajar dari investasi. Jadi pada akhir periode akuntansi, nilai pasar dari saham tidak mempengaruhi atau tidak dicatat. Kemudian kalau nanti dividen diumumkan, ini tidak dicatat sebagai pendapatan, tapi dicatat menambah investasi. Kemudian yang paling penting juga dalam metode ekuitas, laba atau rugi yang diumumkan oleh entitas penerbit saham diakui sebagai pendapatan atau biaya investasi sebesar proporsi kepemilikan saham. Ya, jadi laba atau rugi perusahaan investi atau yang sahamnya dibeli itu dicatat sebagai bagian dari laba atau rugi dari investor. Kita ambil aja contoh metode nilai wajar. PTA berinvestasi pada saham PTB 20.000 lembar at Rp1.000, total saham B 120.000 lembar saham. Kemudian PTA membayar komisi broker 150.000. Ketika saham diperoleh, didebitkan investasi dalam sekuritas ekuitas dan dikreditkan biaya broker. Ingat ya, biaya broker itu atau biaya-biaya lainnya itu dicatat dalam akun tersendiri, tidak dimasukkan dalam investasi dalam sekuritas ekuitas. Karena ketika terjadi transaksi pembelian saham, banyak juga biaya yang dibayar, bukan hanya biaya saham tersebut, termasuk komisi broker atau biaya yang lainnya, atau juga pajak. Ini kita abaikan pajak dulu. Kemudian kas yang dibayarkan itu 20.150.000. Nah, pada akhir tahun diasumsikan saham PTB di bursa diperdagangkan dengan harga 1.025 per lembar. Ingat tadi sahamnya pada awal pembelian harganya adalah 1.000, pada akhir periode akuntansi harganya sudah menjadi 1.025 per lembar. Jadi meningkat harganya di pasar. Jadi ini harus dicatat sebagai untung atau rugi. Nah, apabila sekuritas ini untuk diperdagangkan, maka kita lihat dulu apakah proporsi kepemilikannya sesuai. Proporsi kepemilikannya 20.000 lembar dari total 120.000 lembar atau 16,7%. Artinya, kalau melihat proporsi kepemilikan, maka
metode penilaian yang digunakan adalah menggunakan penilaian fair value atau nilai wajar. Oke, selanjutnya kalau menggunakan nilai fair value atau nilai wajar, maka harus dihitung berapa laba atau rugi yang belum direalisasi, unrealized holding gain or loss. Kita lihat bahwa harga pasarnya 1025, harga nominalnya 1000, berarti ada selisih 25 rupiah dikalikan dengan total saham yang dibeli, yaitu 20.000 lembar saham, ya, 20.000 lembar saham. Maka diperoleh nanti laba atau rugi yang belum direalisasi itu dalam kondisi ini adalah untung, ya. Untung yang belum direalisasi ada 500.000. Maka dicatatkanlah investasi dalam sekuritas ekuitas 500.000, kemudian laba atau rugi yang belum direalisasi atau untung atau rugi yang belum direalisasi, profit and loss, itu dicatat 500.000. Nah, ini, ya, investasi dalam sekuritas ekuitas masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Laba atau rugi yang belum direalisasi itu masuk ke laporan rugi laba dan dihitung dalam penentuan laba neto perusahaan, ya, dihitung dalam penentuan laba neto perusahaan. Ini kalau sahamnya diperdagangkan. Nah, ada kalanya kalau misalnya sekuritas ini tidak untuk diperdagangkan, hampir sebagian besar sama, kecuali hanya di penilaian nilai wajar. Investasi dalam sekuritas ekuitas tetap didebitkan 500.000, namun laba atau rugi yang belum direalisasi itu bukan bagian dari penentuan laba neto, tidak dimasukkan di laporan rugi laba, tapi dimasukkan dalam akun baru atau dalam perhitungan other comprehensive income. OC itu other comprehensive income atau pendapatan komprehensif lainnya. Nah, laba rugi ini tidak dimasukkan dalam perhitungan rugi laba, ingat ya, tapi langsung digabungkan ke dalam ekuitas. Jadi nanti ada laporan laba rugi komprehensif, ya, dia akan dilaporkan setelah laba neto. Kita lihat. Nah, pada akhir tahun PTB mengumumkan dividen Rp15 per lembar, maka didebitkan piutang dividen 150.000 dan dikreditkan pendapatan dividen 150.000, ya, ketika diumumkan. Nah, apabila dividen tersebut diterima tahun berikutnya, maka didebitkan kas dan dikreditkan piutang dividen 150.000. Ini pencatatannya, kita lihat penyajiannya di laporan keuangan, ya. Piutang dividen 150.000 dan investasi dalam sekuritas ekuitas itu masuk dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau dia untuk diperdagangkan, ya, nanti masuk ke laporan rugi laba komprehensif, laporan rugi laba dan pendapatan komprehensif lainnya. Ingat bahwa untung atau rugi yang belum direalisasi itu akan dimasukkan dalam perhitungan laba neto. Kalau non trading, untung atau rugi yang belum direalisasi atau laba atau rugi yang belum direalisasi itu dikeluarkan dari perhitungan laba neto, tapi dimasukkan dalam bagian pendapatan komprehensif lainnya. Nanti dia ini akan masuk ke bagian ekuitas di laporan posisi keuangan. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya, contoh metode ekuitas. PTA berinvestasi dalam saham 30.000 lembar dari total 90 lembar saham PTB. Total investasinya 31 juta dan dibayar biaya broker 350.000. Maka pencatatan pada tanggal investasi atau pada saat pemerolehan saham didebitkan investasi dalam sekuritas 31 juta, kemudian biaya broker 350.000 dan dibayar kas, sehingga dibayar 31.350.000. Kemudian pada akhir tahun PTB mengumumkan laba 150 juta dan mengumumkan dividen Rp15 per lembar saham. Kita perhatikan bahwa debitkan investasi dalam sekuritas 50 juta
kemudian kita kreditkan pendapatan investasi 50 juta. Nah, perhitungannya dari mana? Kita lihat 30.000 lembar per 90.000 lembar. Kalau kita perhatikan ini sudah sepertiga atau 33%, maka wajar kalau dia menggunakan metode ekuitas. Dikalikan 150 juta laba yang diumumkan. Ya, jadi 50 juta itu didapat dari sepertiga dari 150 juta, yaitu 30.000 lembar saham yang dibeli dari total 90.000 lembar, atau sepertiga atau 33,33%, dikalikan dengan 150 juta. Kemudian dividen yang diumumkan itu dicatat sebagai piutang dividen 450.000. Kemudian dikreditkan investasi dalam sekuritas ekuitas. Ya, investasi dalam sekuritas ekuitas. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Bagaimana kalau investasi tersebut dijual? Ya, penjualan investasi sekuritas ekuitas. Nah, yang pertama kita akan melihat kalau kepemilikannya kurang dari 20% dan sekuritas ekuitas atau saham tersebut merupakan ekuitas yang diperdagangkan. Ketika menjual sekuritas, maka investor akan menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan obligasi, di mana keuntungan atau kerugian tersebut dihitung dari nilai buku investasi dibandingkan dengan nilai pasar. Kita ambil lagi contoh, misalkan tanggal 1 bulan 3 2016, PTA membeli saham PT Andilala senilai 304 juta dengan tujuan diperdagangkan. Artinya bukan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Sementara total saham di setor PT Andilala ada 1,54 miliar. Anda bisa hitung sendiri apakah menggunakan metode nilai wajar atau menggunakan metode ekuitas. Tanggal 31 Desember 2016, saham PT Andilala memiliki nilai pasar 290 juta. Kemudian PT Andilala juga mengumumkan pembayaran dividen kepada PTA sebesar 7.500.000. Kemudian diumumkan juga laba PT Andilala pada tahun itu 55 juta. Ya. Tanggal 1 bulan 2 2017, PTA menjual seluruh saham PT Andilala sebesar 352 juta. Kita lihat pencatatannya, tanggal 1 bulan 3 2016 pada saat saham diperoleh, maka didebitkan investasi dalam sekuritas ekuitas 304 juta dan kas 304 juta. Pada akhir tahun ketika diterima dividen, didebitkan kas 7.500.000, dikreditkan pendapatan dividen 7.500.000. Kemudian pada akhir tahun tersebut dilakukan penilaian atas nilai wajar saham karena nilai wajarnya, kita perhatikan ya, nilai wajarnya, nilai pasarnya 295 juta, sedangkan nilai tercatatnya lebih kecil dari situ, sehingga PT Andilala mengalami rugi ya, rugi yang belum direalisasi. Makanya kita debitkan untung rugi yang belum direalisasi masuk ke rugi laba, itu 9 juta. Kemudian investasinya tentunya berkurang sebesar 9 juta untuk mencerminkan nilai pasarnya. Nah, ketika sekuritas dijual tanggal 1 Februari 2017, didebitkan kas sebesar 352 juta, yaitu harga jualnya. Kemudian dikreditkan investasi dalam sekuritas karena dijual sebesar 295 juta, dan keuntungan penjualan sekuritas sebesar 57 juta. Dari mana 295 juta? Karena nilai bukunya itu 304 juta dikurang 9 juta. Ya. 304 juta dikurangi 9 juta itu 295 juta.
Sehingga dari transaksi penjualan ini PT A memperoleh keuntungan sebesar 57 juta. Nah, kita lihat kalau penjualan investasi sekuritas-ekuitas dia tidak diperdagangkan. Ketika menjual sekuritas, maka investor akan menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan obligasi, namun tidak dilaporkan di laporan rugi laba sebagai keuntungan atau kerugian, nanti dilaporkan di ekuitas sebagai other comprehensive income. Contohnya sama, ya, contohnya sama. Pencatatan pada saat pemerolehan juga sama. Penerimaan dividen juga sama, namun untung ruginya tadi kalau masuk ke profit and loss, ini masuk ke other comprehensive income. Nah, penjualan sekuritas ini agak berbeda, ya, karena dia tadi mengakuinya dalam other comprehensive income, maka kita debitkan dulu penilaian nilai wajar investasi dalam sekuritas ekuitas 57 juta. Kemudian kita debitkan untung atau rugi belum direalisasi pada ekuitas atau other comprehensive income. Ini perhitungannya di sebelah kanan, coba perhatikan. Nilai pasar pada tanggal 1 bulan 2 2017 itu 352 juta. Oke. Nah, dikurangi dengan nilai terbawa sebesar 295 juta. Dari mana 295 juta ini? Itu dari pemerolehannya pada saat pembelian awal 304 juta, kemudian pada akhir tahun 2016 itu ada penurunan nilai sehingga mengurangi nilai investasi, sehingga nilai terbawa pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 295 juta. Jadi 352 dikurangi 295 itu dicatat sebesar 57 juta pada akun untung rugi belum direalisasi. Ingat ya, beda dengan tadi, 57 juta itu dicatat sebagai keuntungan penjualan investasi dan menambah laba. Sedangkan ini untungnya ini tidak menambah laba, tetapi langsung masuk ke other comprehensive income. Ya, menambah untung rugi belum direalisasi. Karena memang tujuannya bukan untuk diperdagangkan, jadi bukan mau mencari untung laba neto. Ya, namun kita harus tetap mengakui ini menambah ekuitas sebesar 57 juta. Ya, coba perhatikan yang tadi, bedakan dengan ini. Nah, kemudian pada saat pemrosesan penjualan kita debitkan kas 352 juta, kita kreditkan investasi dalam sekuritas ekuitas 352 juta. Ingat ya, kalau tidak diperdagangkan tidak ada dicatat keuntungan penjualan investasi yang dilaporkan di rugi laba, tetapi yang dicatat adalah untung atau rugi belum direalisasi, masuk ke ekuitas atau other comprehensive income. Itu bedanya dengan kalau dia diperdagangkan.